Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Nashkurullaha azza wa jal alladhi qad atana ni'aman katsirah wa hidayatan azimah hatta nastati an nastami fi hadzal masjid li adai salat subuh khalisanillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila nabiyyina Muhammad Rasulullah akhirul anbiya wa imamur rusul khatamun nabiyyin alladzi qad badalana minadh dhulumat ila nur bidil haq wa huwal islam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada kalimat wawul qasam di depannya. Ayat ini sering kita dengar, surat ini sering kita baca. Walaupun nampak sederhana, tapi itulah hakikat. Ada nasihat-nasihat sebagai kita, sebagai seorang muslim. Wal asr, ada wawul qasam di sana. Kalau Allah memberikan huruf wawu atau kita sebut wawul qasam, huruf sumpah, berarti itu butuh diperhatikan sejelas-jelasnya. Karena di situ ada kata yang bikin kita tercengang. Misalnya kalau kita sedang ngobrol dengan teman, saudara, lalu saudara kita itu bersumpah, itu berarti ada sesuatu yang dipertahankan. Wal asr, demi masa, demi waktu. Lalu setelah itu ada kalimat yang sangat mencengangkan kita semua sebagai sosok manusia. Innal insana lafi khusrin. Sudah ada wawul qasam, ada harfu innah penguat innah, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia, ini ke kita. Manusia, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Loh, Allah kok tahu-tahu sudah menunjukkan bahwa kita ini sebagai manusia ini dalam keadaan yang rugi. Berarti kita ini disuruh hati-hati betul. Tapi di situ Allah tidak cukup di sana. Ada setelah ada apa itu harfu inna, itu ada kalimat yang kata yang luar biasa. Sesungguhnya di situ ada Allah memberikan pembatas, illah, kecuali. Berarti kalau kecuali ini bisa banyak, bisa sedikit. Berarti ada pembeda yang di depannya dan di belakangnya. Illah, kecuali. Kecuali siapa? Alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Insya Allah ini kita sudah dapatkan. Maka kita menyerahkan diri bermuslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa amilus solihat, kita berbuat baik. Fa insya Allah di bulan Ramadan ini kita berbondong-bondong untuk berbuat baik. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menjaga, mengingatkan dalam kesabaran. Poin yang kami bahas di sini adalah an-nasihah,
saling menasihati satu sama lain, bahwa sesungguhnya yang berbicara di depan ini adalah sesungguhnya menasihati dirinya sendiri. Sering kami sampaikan kepada anak didik kami itu, sesungguhnya ustadz di sini itu sesungguhnya ketika mengajar itu sesungguhnya bercermin. Anak-anak ini dijadikan cermin. Tahu rumusnya cermin? Kalau kita bicara ke depan, sesungguhnya itu adalah bicara kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya ad-din huwa nasiha. Karena sesungguhnya agama itu nasihat. Nah, di situ ada kalimat watawah, jadi saling menasihati dalam kebaikan. Berarti di sini yang sama-sama subjek, sama-sama objek, panjenengan semua mungkin saya hari ini subjeknya, tapi sesungguhnya memantul kepada objek sendiri, bahwa yang berbicara ini juga menjadi objek, dan kita semuanya menjadi subjek, saling satu sama lain saling menasihati. Kita mulai masuk di bulan Ramadan, nasihat-nasihat itu berkeliaran, mulai di sholat subuh, ba'da subuh, qoblal maghrib, atau ba'da isya atau tarawih dan seterusnya. Lalu mingguan, nanti di sholat Jumat, nanti tahunan di sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha dan seterusnya. Bahkan kalau di sini ada kajian Ahad pagi dan seterusnya. Ad-din huwa nasihat. Agama itu sesungguhnya nasihat menasihat. Bahkan kita diturunkan oleh Allah, diberikan ruang yang bernama dunia, bahwa dunia itu sesungguhnya nasihat. Kenapa kok begitu? Wahai Adam, ketika Adam lagi, kalau waktu kami kecil atau kita kecil itu pasti Adam ini melanggar aturan, maka diturunkan biar dia dinasihati di muka bumi ini, menghadap keciptaan Allah, bahkan menghadap ke putra putri kita sendiri, sesungguhnya itu menasihati kita. Melihat sosok sahabat kita, teman kita, bahkan pasangan kita, itu adalah nasihat untuk diri kita. Bahkan mohon maaf, ketika ada berbuat jelek, perbuatan teman yang mungkin melanggar aturan, itu sesungguhnya juga nasihat. Oh, kalau berbuat jelek seperti ini ternyata dirasani loh sama tetangganya. Oh, itu nasihat. Oh, ternyata kalau berbuat agak menyimpang begini nih nanti kena seperti ini loh. Wah, berarti ini nasihat. Semua yang ada di muka bumi ini adalah nasihat semuanya. Lah, kita sebagai manusia harus menerima nasihat-nasihat ini agar kembali kepada habitat kita, kepada tanah air kita, yaitu surganya Allah. Karena sesungguhnya tanah air kita adalah surganya Allah. Nabi Adam, kakek kita, sesungguhnya adalah di surga, lalu diturunkan ke bumi untuk dinasihati agar berbuat kebaikan-kebaikan, lalu kembali lagi ke surganya Allah. Jadi sesungguhnya tempat tinggal kita sesungguhnya adalah surganya Allah. Maka dari itu, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita sudah beriman kepada Allah, berbuat baik kepada dirinya masing-masing, bahkan kita kadang egois kepada diri kita. Wes biarlah orang-orang itu berbuat begitu, yang penting saya berbuat baik. Dia lupa bahwa ada rentetan-rentetan, bahwa manusia ketika tidak watawasau bil haq, bahwa dia termasuk golongan manusia-manusia yang rugi. Ada 4 tadi, al-iman, lalu perbuatan baik, wa amilus sholihat, yang ketiga saling menasihati, yang keempat adalah saling menasihati dalam kesabaran. Walaupun ada ayat Al-Quran yang jelas terang benderang, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi paksaan itu seperti apa? Kita sesungguhnya masuk Islam, bahkan kadang kita terasa terpaksa di awal-awal.
Mungkin kita diajak oleh teman atau dipaksa secara halus. Ada paksaan secara halus, ada paksaan lah. Yang tidak boleh maksa dalam agama itu seperti apa? Kita misalnya, Rasulullah sendiri menyampaikan, kalau kita punya anak umur sekian, diajak dulu lah. Kalau sudah umur sekian, 7 tahun sekian, masih belum mau, nasihatinya agak ke atas sedikit. Atau misalnya kalau nggak bangun, sedikit dibangunin, agak kerasin. Lalu kalau sudah agak dewasa, sudah mendekati akil balik, boleh dipukul, tapi pukulannya tetap pukulan mendidik. Ini juga memaksa, tapi ada paksaan-paksaan itu. Lah, maksud ayat Al-Quran la ikraha fiddin ini adalah bagaimana cara memaksa manusia yang hatinya tidak beriman dan dia sudah punya akal, bisa membedakan antara hak dan batil, dan dia bisa mempertanggungjawabkan diri, lalu kita paksa untuk masuk Islam misalnya, itu yang mungkin. Tapi Islam, cara memaksanya adalah bagaimana menawarkan yang sebagaimana baginda Rasulullah SAW sampaikan, bahwa Nabi besar Muhammad ini adalah sebaik-baik manusia, yang di situ akhlaknya. Jadi sesungguhnya kita semuanya adalah ada paksaan-paksaan itu. Tapi seberapa besar paksaan-paksaan itu? Kita hadir ke sini insya Allah memaksakan diri, tidak ujuk-ujuk bangun terus mengalir begitu saja. Ini apalagi kita semua yang ada di sini mungkin masih tergolong Muslim syariah. Ada Muslim syariah, ada Muslim ma'rifah, ada hakikah. Nah, kita ini masuk pada tingkatan yang mana? Kita lagi belajar dari syariat yang ibadah yang kita lakukan setiap hari, sholat 5 waktu dan seterusnya. Lalu ada tingkatannya lagi menjadi ma'rifatullah, lalu ada hakikat. Tetapi sering kita menyalahartikan, karena mungkin kadang ada beberapa contoh ketika para wali mengajarkan tentang syariah, ada wali yang mengajarkan hakikat, sehingga ini belum bisa diterima oleh masyarakat luas. Ada sosok wali yang mungkin sangat berbeda, yang mungkin kita dalam orang Jawa itu kita sebut Syekh Siti Jenar. Itu mengajarkan hakikat, cuma secara ajarannya itu sangat bagus. Cuma ada ending terakhir itulah yang menjadikan persoalan. Apa itu? Bahwa tujuan akhir dari Syekh Siti Jenar itu adalah tujuan dan mendapatkan hakikat menyatu kepada Allah adalah mati. Lah, kalau misalnya Syekh Siti Jenar hari ini hadir di sini terus mengajarkan, para jamaah, kalau kita ingin dekat dengan Allah maka kita harus mati. Nah, ini yang sering difrontalkan, diajarkan, sehingga para wali ini kan muslim baru Indonesia. Kalau langsung diajarkan seperti ini, wah, harus ada strata dulu, syariah dulu, yang dasar-dasar dulu, lalu dan seterusnya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita tetap istiqomah dan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah, yaitu semoga tidak menjadi manusia yang merugi, tetapi kita sebaliknya illah. Yang pertama adalah amanu, kita yakinkan, kuatkan iman kita. Yang kedua wa amilus sholihat, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita. Karena sesungguhnya orang yang paling terbaik adalah khairun nas, sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia, yaitu berbuat baik. Yang ketiga wa tawassaw bil haq, saling menasihati, panjenengan kulo saling menasihati satu sama lain. Yang ketiga adalah saling menasihati dalam kesabaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam billahi fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.